Iya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Pagi. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai bola panas Kapolri terpilih. Bang Junimart, artinya memang Presiden ini sudah wajib untuk melantik Kapolri? Atau ada pertimbangan lain? Ya tentu sesuai dengan surat beliau ya kepada DPR RI, ya jelas mengatakan ya memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman dan akan mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri apabila DPR menyetujui. Kami di Komisi 3 sudah melakukan tahapan dan kami sudah serahkan pada paripurna. Jika Presiden akhirnya menolak bagaimana? Itu menjadi hak prerogatif Presiden. Tapi bisa diinterpelasi oleh DPR. Jadi nggak ada pilihan bagi Jokowi, dia harus segera melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kalau tidak, DPR akan melakukan interpelasi dan itu bisa berlanjut ke yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi Jokowi jangan ragu-ragu, jangan takut. Ketika jagoannya dikriminalisasi, direkayasa kasusnya, dia harus melakukan perlawanan tapi melindungi jagoannya dan harus segera melantik. Kemudian segera memberhentikan Jenderal Sutarman. Karena karena DPR sudah mengeluarkan surat ini berdasarkan surat Kapolri. Di sini ada dikatakan memberhentikan dan pengangkatan Kapolri. Jadi sejak DPR mengeluarkan surat ini, Sutarman itu sudah berhenti menjadi Kapolri. Jadi hari ini pertanggal 9 Januari. Artinya sejak tanggal 9 Januari Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat ini. Terhitung sejak kemarin. Dari kemarin, sejak setujui DPR. Jadi hari ini Sutarman tidak berhak menyandang predikat sebagai Kapolri. Dan tidak boleh mengambil. Kalau hari ini sampai besok Jokowi tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, harus ada PLT, PLT Kapolri, harus ada PLT Kapolri. Jadi Sutarman hari ini tidak berhak lagi menyandang status sebagai Kapolri karena sudah diberhentikan, sudah disetujui pemberhentiannya oleh DPR. Ini berdasarkan surat ini. Sehingga kalau sampai hari ini dan besok tidak ada pengangkatan Kapolri baru, harus ada PLT. Oke, artinya selama ini kita berasumsi bahwa pengangkatan atau pelantikan ini akan dilaksanakan hingga Oktober nanti ketika masa jabatan atau masa pensiun dari Kapolri yang sekarang Sutarman. Artinya tidak harus Oktober. Tidak. Ini justru harus cepatnya. Jadi dengan adanya surat Presiden ke DPR tanggal 9 Januari yang memberhentikan dan meminta persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri baru, artinya Sutarman tidak sampai pensiun, dia dipercepat masa pensiunnya, masa tugasnya. Sehingga sejak DPR menyetujui ini, Sutarman sudah berhenti menjadi Kapolri. Hari ini dia tidak berhak menyandang status sebagai Kapolri. Oke, artinya 15 Agustus adalah hari terakhir atau selesai kemarin 15 Agustus ya. Iya, baik. 15 Januari. 15 Januari. Oke. Bang Junimart sendiri bagaimana dari DPR? Apakah sudah berbicara langsung atau mungkin tanda kutip mendesak Presiden Jokowi agar melakukan pelantikan agar tidak ada kekosongan? Karena jika ada kekosongan ini kan cukup membingungkan gitu. Saya begini ya, saya hanya mau menyampaikan kepada rakyat Indonesia agar kita semua harus cerdas menyikapi ini. Ya, negara ini negara hukum. Negara hukum, tentu hukum harus menjadi panglima di negara ini. Meskipun banyak kekecewaan, Bang. Masyarakat banyak yang kecewa juga. Ini yang harus masyarakat ketahui. Ya, negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hukum harus sebagai panglima. Ada asas praduga tidak bersalah. Ya, asas praduga tidak bersalah ini bagian dari hukum sebagai panglima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa asas ini, asas praduga tidak bersalah, pernah didengungkan, pernah dinikmati oleh dua orang komisioner KPK, yaitu Chandra dan Bibit. Bahkan saya ingat dulu, ya, saya tonton di televisi, saya baca di koran, ya, Chandra dan Bibit ini diusir dalam tanda petik oleh Komisi 3 dari sidang RDP karena mereka sebagai tersangka. Akan tetapi komisioner lain mengatakan ada asas praduga tak bersalah. Akhirnya mereka diizinkan untuk ikut di RDP tersebut. Artinya apa? Artinya KPK sendiri ya mengagungkan asas ini dan mereka sudah nikmati ini. Kenapa sekarang ini tidak diterapkan untuk Komjen Budi Gunawan? Yang ketiga, masih banyak perkara lain yang harus diselesaikan. Tapi kenapa dalam perkara ini, ya, dari lidik
sidik langsung tersangka. Padahal secara KUHP kita bicara, sidik itu pengertiannya, ya penyidikan itu pengertiannya untuk membuat perkara menjadi jelas terang. Artinya apa? Periksa dulu saksi, ya konfirmasi dulu antara saksi kepada bukti yang ada. Setelah itu panggil calon tersangka. Kalau sudah cukup bukti, tetapkan sebagai tersangka. Ini kan tidak pernah dilakukan menurut informasi dari Pak Budi Gunawan sewaktu fit and proper test. Bahkan beliau mengatakan tidak tahu pasal apa yang dipersangkakan kepada saya. Karena saya belum pernah diperiksa. Baik. Ya, yang keempat, yang terakhir dari saya, ya, semestinya, ya, KPK itu kan supervisor, kita kenal. Dia bisa mensupervisi. Kita tahu bahwa kepolisian sudah pernah melakukan lidik terhadap urusan ini, rekening gendut, transaksi yang mencurigakan. Dan kepolisian sudah menerbitkan surat yang saya tunjukkan tadi, bahwa sudah clear, surat ini juga ditujukan kepada PPATK. Artinya apa? Kalaupun KPK kembali melakukan penyelidikan dan mereka menemukan, ya, hemat saya sesuai dengan praktek yang dari selama ini, KPK harus menyerahkan hasil lidiknya tersebut kepada kepolisian. Baik. KPK hanya mensupervisi, bukan merebut atau merampok. Bukan begitu. Oke, baik. Ini masyarakat. Tapi sudah ada keinginan dari Komisi 3 atau dari DPR untuk berkomunikasi, memanggil KPK misalnya untuk menanyakan secara langsung. Kami sudah merencanakan sesegera mungkin akan mengundang KPK. Ya, untuk melakukan telaah terhadap beberapa perkara, termasuk urusan ini. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi, Bang Junimar. Kira-kira kalau memang nanti akhirnya memanggil KPK, apa yang akan dibicarakan lagi? Hal-hal apa saja? Setelah jeda ini, kita akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Pagi.